Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya, para subscriber channel YouTube TV Semeru. Pagi hari ini kita akan mengajak rekan semuanya untuk melihat perkembangan dari hasil renovasi Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang. Ada beberapa capaian-capaian yang sudah dikerjakan, tampak seperti ini ya. Ini sudah semuanya terselesaikan. Di sisi lain, di bagian dalam yang sudah rampung ini, kita akan melihat terpasangnya plakat nama Stadion Kanjuruhan. Ini kita bisa melihat secara dekat rekan ya. Plakat ini tertuliskan Stadion Kanjuruhan, tapi entah ini warnanya masih coklat. Saya nggak mengerti ya, ini kenapa masih coklat, apa ini bahannya akrilik atau bagaimana. Mohon maaf, kami tidak bisa menjelaskan, dan memang ini tidak mungkin warna ini coklat. Nah, ini karena bahannya akrilik, mungkin perlu dilepas dulu bagian kertasnya ya, kalau ini akrilik. Tapi kami belum bisa menyatakan dengan sebenarnya ini termasuk akrilik atau bagaimana. Tapi kalau warna coklat ini rasanya gelap, kurang terang, dan kurang bersinar. Dari beberapa hasil capaian yang sudah ada di dalam tayangan ini juga ya dinyatakan sukses, seperti pemasangan atap tribun VIP dengan ACP-nya. Di sini juga tampak ornamen fasad kaca yang sudah terpasang dengan sempurna rekan ya. Tapi di sisi lain juga masih ada yang tertinggal, seperti pekerjaan bangunan monumen tragedi Kanjuruhan. Ini harus dilembur beberapa hari, beberapa malam ini sudah dilakukan lembur kerja rekan. Sebagai informasi, semua bangunan ini juga harus selesai di akhir bulan ini atau akhir tahun ini, tahun terakhir 2024. Ini gambaran capaian dan keberhasilan semuanya, dan memang ada kekurangan-kekurangan yang ada tampak di dalam tayangan kami. Dan pekerjaan ini juga sekali lagi ini sudah dilemburkan. Memang sangat besar dampak dari cuaca yang saat ini mengalami musim hujan. Dampak-dampaknya sudah terasa dari bangunan ini sendiri. Beda dengan di bagian dalam. Bagian dalam Stadion Kanjuruhan, kalau kita lihat dampak dari hujan ini membuat tumbuh suburnya lapangan hijau ini. Rumput dengan tumbuh subur ini dampak dari faktor hujan. Saat ini untuk pengaspalan masih terus berlanjut. Pengaspalan sendiri adalah jalan antara bentuk bangunan stadion dan pagar perimeter atau pagar pembatas. Dan di sini pengaspalan masih terus dikejar, dikebut demi suksesnya hasil renovasi Stadion Kanjuruhan ini yang akan berakhir Desember. Akhir Desember ini bisa segera rampung dari keseluruhannya. Nah, inilah salah satu capaian-capaian yang kami sampaikan buat rekan semuanya. Tampak di dalam pagar sana masih aktivitas pengaspalan ya. Ya, sebelum kita lanjut buat rekan semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. iya, jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Sering kami ingatkan buat rekan semuanya, jangan lupa di subscribe ya. Tinggal ngeklik tombol subscribe-nya dan tombol jempolnya. Nah, silakan agar terus bisa mengikuti kami, dan info-info terbaru tentunya buat rekan semuanya akan kami sampaikan seputar perkembangan renovasi Stadion Kanjuruhan ini. Oke, kita akan kembali lagi ke dalam Stadion Kanjuruhan rekan ya. Kita akan lihat secara dekat bagaimana perkembangan yang perlu kami sampaikan buat rekan semuanya di dalam Stadion Kanjuruhan. Perlu rekan semua ketahui, pemasangan atap bagian tribun VIP ini sudah melalui uji coba atau tes dengan beberapa kali dikelontorkannya air dari atas. Itu baru sebagian kecil, dan memang ada beberapa kali sudah dilakukan. Terpasangnya ini semuanya tidak begitu tiba-tiba langsung terpasang dengan ukuran, tidak, tapi melalui beberapa kali pengetesan yang tadi kami sampaikan melewati penggelontoran air dari bagian atas. Saat ini kita bisa melihat sendiri untuk rumput tumbuh subur karena ditopang dengan adanya musim hujan rekan ya. Ya, kita hanya penuh berharap dan berdoa semoga pelaksanaan renovasi Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang ini bisa terselesaikan semua dengan sukses akhir tahun ini atau akhir bulan Desember tahun 2024 ini rekan. Kami sendiri menyadari bahwa renovasi Stadion Kanjuruhan ini tidak mudah. Semua dari renovasi ini memang banyak yang harus dikerjakan. Ada beberapa yang meliputi perbaikan fasilitas dan membangun ulang kembali seperti lapangan rumput sesuai dengan standar FIFA. Perbaikan di setiap gate juga mengikuti ketentuan dari pihak FIFA yang sudah diberlakukan, dengan harapan kedepannya menjadikan Stadion Kanjuruhan ini yang tentunya akan lebih nyaman dan aman, juga modern buat para pendukung dan supporter Arema. Ya, harapan kami sendiri semoga sedikit info selama ini yang kami berikan buat rekan semuanya bisa bermanfaat. Dengan segala kekurangan kami, daya mampu kami hanya cukup ini, dan tentunya mohon maaf bila apa yang kami sajikan buat rekan semuanya dalam tayangan ini kurang menarik. Tapi yang jelas kami sendiri sudah berupaya semaksimal mungkin agar memberikan info yang terbaik buat rekan semuanya.
Dana yang sudah cukup besar dalam rangka renovasi Stadion Kanjuruhan ini, tentunya kita semuanya ke depan akan senantiasa mampu menjaga Stadion Kanjuruhan ini dengan baik dan tertib. Kita berharap semua permainan yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan ini berlangsung dengan enak ditonton dan tentunya lebih nyaman lagi kita dengan adanya single seat yang terbaru ini. Ya, kalau kita lihat dari bagian atas ini rekan, tampak lapangan hijau sana juga yang dari kejauhan. Ya, itu adalah lapangan latihan mungkin ya. Selama ini juga masih digunakan, dimanfaatkan oleh warga. Luas sekali kawasan Stadion Kanjuruhan ini ya. Luar biasa, tampak indah, anggun. Ya, inilah gambaran buat rekan semuanya tentang Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang. Ya, rencana kedepannya Stadion Kanjuruhan ini akan mampu menampung penonton sebanyak 21.700 kurang lebih akan bisa bergabung nonton di tribun stadion ini. Stadion Kanjuruhan sendiri adalah salah satu stadion kebanggaan untuk Aremania dan Aremanita, juga para supporter pendukung dari klub Arema. Kalau kita melihat rekan, beberapa perbedaan seperti rumput yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan ini sudah berbeda saat untuk tanam pertama dan sampai saat ini. Mungkin saat ini setelah penyiraman secara otomatis dan didukung juga dengan datangnya musim hujan, jadi membuat rumput ini akan lebih tumbuh subur ya. Nah, seperti ini tampak gambaran rumput yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan. Tentunya dengan dana yang tidak sedikit ini, mencapai 300 miliar lebih ini dalam rangka renovasi Stadion Kanjuruhan. Kedepannya mari kita jaga bersama untuk ketertiban dari stadion ini sendiri. Harapan tertib dan baik tentunya kedepannya, semua itu untuk Stadion Kanjuruhan. Ada perkembangan yang lainnya yang nantinya akan kami sampaikan lewat tayangan-tayangan berikutnya tentang perkembangan terbaru tentunya buat rekan semuanya. Perkembangan terbaru yang bisa kami sampaikan nanti ke depan tentang bagaimana seperti pemasangan pagar perimeter, juga perkembangan dengan adanya akses jalan keluar masuknya bis untuk para pemain,
Dan pengaspalan, lanjutan pengaspalan sampai di mana, itu nanti akan bisa kami sampaikan buat rekan semuanya. Yang jelas kami selama melihat ini, dengan terpasangnya plakat nama Stadion Kanjuruhan sendiri, nanti ini apakah dilepas sebagai warna coklat kertasnya ini atau bagaimana? Untuk itu rekan ikuti terus channel YouTube TV Semeru agar rekan juga tahu perkembangan yang sudah ada dan yang terbaru dari kami. Ada perkembangan lain juga, nanti kita tunggu perkembangan bagaimana, seperti pagar perimeter yang kami sampaikan tadi dan juga bangunan monumen. Itu bagaimana nanti ikuti terus di channel kami. Akan kami tayangkan buat rekan semuanya seputar Stadion Kanjuruhan dan perkembangannya. Sekali lagi kami mengingatkan buat rekan semuanya, jangan lupa yang baru ketemu dengan channel kami, dukung terus kami. Tombol subscribe-nya silakan diklik agar terus bisa mengikuti kegiatan kami berikutnya. Ikuti terus update-update yang terbaru dari kami seputar pencapaian dari renovasi Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang ini. Akan kami tayangkan terus buat rekan semuanya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Dari kami untuk Anda semuanya seputar perkembangan Stadion Kanjuruhan. Banyak perkembangan yang sudah dicapai nanti seperti ini ya. Ada gate 10, itu beberapa gate akan ditempeli seperti ini rekan ya. Nah, itu nanti akan kami sampaikan buat rekan semuanya. Cukup demikian yang bisa kami sampaikan buat rekan semuanya. Ikuti terus channel YouTube TV Semeru, perkembangan terbaru dari kami. Tidak lupa salam hormat kami buat keluarga, jaga selalu kesehatan dan keselamatan buat putra putri dan keluarga kita saat musim hujan seperti ini. Doa terbaik dari kami buat Anda semuanya, para penonton. Dan tidak lupa sekali lagi salam hormat kami buat keluarga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.